uji UKIN PBG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Misbahul Huda. Saya adalah guru di MI Darul Hikmah Salam Rejo, Glenmore, Banyuwangi. Saat ini saya merupakan mahasiswa PBG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 bidang studi fikih dengan NIM 1870132303998 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja tahun 2023 dengan mengambil tema binatang haram. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Yang tidak masuk siapa? Tidak ada. Semuanya masuk ini ya? Semuanya masuk. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang binatang yang haram. Sebelumnya kemarin itu kita sudah mempelajari tentang binatang yang halal. Hari ini kita mempelajari tentang binatang yang haram. Tujuannya adalah biar kita terhindar dari perkara-perkara yang haram, biar tidak masuk ke dalam tubuh yang akan berpengaruh pada spiritualitas kita. Ya, spiritualitas kita seperti kalau kita berdoa cepat terkabulkan. Kalau misalkan kita sering kemasukan binatang haram, konsumsinya itu doa kita betul tidak terkabulkan. Kalau berkurang, tidak mengkonsumsi binatang haram, binatang halal semuanya, makanannya halal, maka spiritualitas kita akan bersih. Nek dongo gampang mandi, kalau belajar cepet paham. Baik, sebelum kita mulai silakan dipimpin berdoa dahulu Mas Fatir. Ya. Bareng-bareng. Baik. Anak-anakku semuanya, materi sekarang ini tentang binatang haram. Saya mau tanya, pentingkah kita mempelajari materi binatang yang haram ini? Penting. Kenapa kita penting sekali untuk mempelajari materi binatang haram ini? Mengapa? Untuk menghindarinya. Supaya kita tahu mana itu binatang halal, mana itu binatang haram. Supaya kita terhindar dari mengkonsumsi binatang haram. Baik. Ini Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Seperti biasanya kita membagi 4 kelompok, 2 putri dan 2 putra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yes. Ini berarti tinggal menghadap ke belakang cukup. Ini menghadap ke belakang cukup, yang satunya 1 kelompok. Anis menghadap ke belakang 1 kelompok lagi. Enggak. 2 kelompok, 2 kelompok.
Ini materinya tentang binatang haram. Bapak terangkan tentang LKPD yang kalian bawa itu, tugasnya sudah bisa dibaca di situ. Tugasnya adalah meresum. Apa itu meresum? Apa itu meresum, anak-anak? Paham meresum? Apa meresum? Meresum itu meringkas. Apa meringkas? Tahu? Diambil poin-poin yang penting, ditulis di kolomnya itu, ada kolom resum. Kemudian tugas berikutnya adalah membuat pertanyaan. Ini tugas yang selanjutnya di sini adalah membuat pertanyaan. Buat pertanyaan yang sulit. Tapi buat pertanyaan sekalian dengan jawabannya. Maksimal soalnya 4. Buat pertanyaan 4. Ya. Sama jawabannya sekalian. Meresum itu meringkas. Dari materi itu, di materi yang itu ya dibaca, itu ada materi sampai 2 lembar, itu diringkas. Dicari poin-poin penting. Kalau sudah, kan ditulis di sini, ya sudah. Kalau sudah nanti buat soal sama jawabannya di kolom yang soal. Paham ya? Meringkas materi. Ini materinya diringkas di sini. Tulis poin-poin yang penting, kemudian bikin soal sama jawabannya di situ. Paham ya? Kerja kelompok. Jadi yang satunya bagian ngeresum, yang satunya bagian membuat soal sama jawabannya, yang satunya lagi bagian menulis. Bisa. Gimana? Bisa dimulai? Sebelumnya Pak Misbah kasih tahu, waktu mengerjakan itu cukup 30 menit. Jangan lebih dari 30 menit. Langsung. Bisa dimulai? Oke, silakan dikerjakan. Kita mulai dari sekarang. Ada yang masih belum paham bisa ditanyakan? Sudah paham semuanya tugasnya? Perintahnya itu sudah paham? Sudah paham perintahnya? Nah, nama kelompok ditulis, nama kelompoknya apa, anggotanya siapa saja. Kemudian belakangnya itu ada resum, kolom resum itu dimaksimalkan. Resum itu meringkas, jadi tulisan segitu diringkas, diambil poin-poin yang penting saja, ditulis di kolom situ. Kemudian yang soal itu kalian bikin soal 4 sama jawabannya. Yang kalian rasa paling sulit gimana? Yang dulu Pak Misbah pernah memberi pertanyaan yang sulit. Kalau istilahnya soal sulit itu soal yang hot. High order thinking skill. Pertanyaan yang hot, yang sulit. Kerjasamanya juga kami nilai loh ya. Ada yang bagian menulis, ada yang bagian membacakan, ada yang membuat soal sama jawabannya.
Ya, di lembaran itu sudah ada jawabannya. Kolom jawabannya ada di situ, maksudnya. Kerjasama ini mencerminkan bahwasanya kalian nanti ketika besar itu suka bekerja sama dengan tetangganya. Aktif dalam belajar juga menjadikan gambaran bagi kalian bahwasanya kalian itu ingin pandai. Aktif belajar itu sudah kelihatan berarti kalian ingin pandai. Apa? Ini dalil ya, Pak? Iya, itu dalil. Iya. Betul. Caranya ngeresum, satu bagian membacakan, yang satunya menuliskan. Cukup soal ada jawaban Secukupnya. Nggak usah banyak-banyak, maksimal 4 saja.
Lagi mau aja tiga goblok. Ya, wes. Sudah? Ada yang sudah selesai? Soalnya sudah selesai? Udah. Soalnya dulu kan? Papa coba soalnya. Waktunya tinggal 5 menit. Iya. Enggak, saya enggak. Itu dari materi itu cukup kan? Waktunya 5 menit. Pegang dulu. Dipegang dulu. Dipegang dulu. Ini resume-nya kurang lengkap ini. Sampai habis tuh Pak. Poin-poinnya masih kurang mengena itu. Kan ada A, B, C, D, E, F ya kan? Sampai F tuh Pak. Tulis tuh Pak. Oh, ini sampai F. Aduh. Kan diambil yang poin-poin penting. Kalau meringkas, meresum itu ambil poin yang penting. Binatang haram. A. Binatang buas dan bertaring misalkan. Contohnya. Terus B. Binatang yang berkuku tajam. Contohnya. Cepet kan? Itu namanya meringkas. Nggak bisa. Apa itu sampai tiga apa tuh Pak? Ini nggak ditulis. Gak apa-apa.
Waktunya tinggal 4 menit. Aku ditulis Pak Resmi. Soalnya dulu kan. Waktu kurang 3 menit. Pak, wajib misowa. Ya, Apa yang ini? Nengok ini Bi. tuliskan Tuliskan hadis. atau bacakan hadis itu bisa. Tuliskan atau bacakan. Masalahnya angel masalah apa? Tinggal 2 menit. Dah. Mari kita ulang di soal. Ulang di sini. Nanti tanya Pak Yogi. Nah, tanya wali kelasnya. Pak Gugus, Pak. Pak Gugus. Ya bisa. Selesai nggak selesai nanti selesai ya. Tinggal 2 menit. Yang nggak selesai nanti kan kelihatan. Yang selesai. Tinggal 1 menit lagi. Sudah? Saya hitung mundur. Enggak masalah. Saya hitung mundur ya. Mulai dari 10 ke belakang. Pak, sabar. 20. Iya. 10, Pak, jangan. 11. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Gak apa-apa, Rek. Yang sudah. Gak apa-apa ya, langsung selesai gak apa-apa. 2, 1. Wes ya, semuanya sudah. Sudah, ayo. Sudah, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Ayo, sudah silakan duduk yang bagus. Yuk, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Masih panjang ini. Sudah? Gak apa-apa kan sudah tertulis di buku itu tuh. Dibawa dulu. Sudah? Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik. Yang LKPD itu yang resume sama soalnya yang sudah kalian kerjakan. Sekarang sebelum kalian nanti tanya sama temennya, saya
sampaikan dulu bahwasanya binatang haram itu terbagi menjadi berapa kriteria binatang haram? Di situ tertulis 6. Satu binatang yang bertaring, yang kedua mempunyai cakar atau kuku tajam, yang ketiga binatang yang dilarang untuk dibunuh. Keempat, binatang yang diperintah untuk membunuhnya. Kelima, binatang yang menjijikkan. Yang keenam, binatang yang hidup di dua alam. Coba saya mau tanya acak dulu. Mas Faik, binatang yang hidup di dua alam itu contohnya seperti apa? Kata. Hukumnya apa, Mas Fatir? Haram. Binatang yang berkuku tajam contohnya apa? Burung elang. Betul. Mas Faris, binatang apa yang diperintah untuk membunuhnya? Cicak. Bentar. Ayo, pertanyaannya tadi, apa makna dari kata hobis? Ayo. Oke, kelompok ini sudah menjawab. Hewan yang menjijikkan. Betul apa salah? Betul. Oke, sudah. Kelompoknya Lista, berdiri sekarang. Kasih pertanyaan. Bacakan artinya itu. Surat Al-A'raf ayat 157. Angkat tangan yang mau jawab. Fatir. Betul? Oke, sudah. Ganti sekarang. Pertanyaan kedua kelompoknya Mas Amar. Berdiri Mas Amar. Kasih pertanyaan ke temannya. Berdiri, Waik. Pertanyaannya yang jelas, pelan, yang jelas, ya. Sebutkan hewan yang dilarang untuk dibunuh. Sebutkan hewan yang dilarang untuk dibunuh. Angkat tangan. Oke. Semut, lebah, dan burung hudhud. Betul? Betul. Oke. Tepuk semangat. Baik. Dari pembelajaran itu tadi kita simpulkan ya bareng-bareng, binatang, klasifikasi binatang haram itu terbagi menjadi 6. Baik, yang pertama binatang yang baik. Makanya didengarkan. Binatang yang diharamkan itu diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama, binatang yang memiliki taring. Yang kedua, binatang yang berkuku tajam. Oh ya, nggak apa-apa, nggak urut nggak apa-apa. Yang berkuku tajam. Yang ketiga, binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Kemudian selanjutnya, Pak. Hewan yang disuruh membunuhnya. Disuruh untuk membunuhnya. Kemudian lagi hewan atau binatang yang menjijikkan. Yang terakhir binatang yang baik. Sekarang Pak Misbah yang bertanya. Ketika Waik berjalan dengan bapaknya ke Pulau Merah. Di Pulau Merah, Waik menemukan
ada beberapa binatang itu haram karena melihat kriterianya hidup di dua alam, seperti ada penyu, ada biawak. Biawak kan bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Penyu bisa hidup di air, hidup di darat. Pertanyaannya, Waik itu melihat ada orang membakar biawak terus dimakan. Bagaimana sikapnya yang betul? Menegurnya. Kalau nggak berani, harus berani. Kalau nggak berani, paling tidak untuk diri kita sendiri, ketika ada orang yang mengkonsumsi binatang yang haram itu, kita mengingkarinya dan tidak mengikutinya. Ya, kita mengingkarinya dan tidak mengikutinya. Dalam artian kita tidak ikut mengkonsumsi binatang tersebut. Darah ular. Darah itu saja dihukumi haram. Ularnya juga dihukumi haram. Darah ular berarti haram. Mana sudah bisa dipahami tentang binatang haram? Baik. Sekarang sebelum kita akhiri, dalam pembelajaran ini tentang binatang haram, saya tanya tujuannya tadi untuk apa kita belajar tentang binatang haram ini? Untuk menghindari dari mengkonsumsi binatang haram. Apalagi tujuannya? Untuk menghindari murka dari Allah. Untuk menghindari murka dari Allah. Masuk. Ada lagi? Ada lagi? Untuk mengetahui ciri-ciri dan jenisnya binatang haram. Ya sama tujuannya untuk menghindari dari perbuatan atau mengkonsumsi binatang yang haram tersebut. Baik, anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita akan membaca hamdalah bersama-sama. Tapi sebelum itu mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan umumnya untuk semua teman-teman kita yang belum paham. Bisa nanti dikasih tahu pada teman-temannya, tetangganya, atau orang tuanya ya yang masih mengkonsumsi binatang haram, dikasih tahu. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah tadi. Dari saya, Pak Misbah, kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.